Juventus versus Maccabi Haifa. Pengaruh Angel Di Maria bagi Juventus terlalu besar, termasuk di pekan ketiga grup H Liga Champions saat Juventus menang 3-1 atas Maccabi Haifa di Allianz Stadium pada Kamis 6 Oktober dini hari. Di Maria memang tidak mencetak gol, namun tanpa dirinya 3 gol Juventus itu tidak akan tercipta dengan mudah. Pemain berusia 34 tahun itu mencetak hat-trick assist. Ia menyediakan umpan ke Adrian Rabiot 2 kali dan Dusan Vlahovic sekali. Tidak hanya itu, Di Maria bisa saja memiliki total assist yang semakin banyak andaikan sejumlah peluang lain bisa dimaksimalkan menjadi gol. Orang-orang mungkin ingat betapa bergantungnya Juventus pada sosok Di Maria saat baru menjalani laga debut. Di laga itu, Di Maria langsung mencetak 1 gol dan 1 assist. Naas, ia justru cedera di 2 pertandingan selanjutnya, begitu pulih dari pekan keempat dan bermain di pekan kelima. Ia belum kembali ke penampilan maksimal, bahkan saat bermain di pekan kedua Liga Champions, Di Maria tak berbuat banyak. Kini dengan kembalinya performa Di Maria, Juventus jadi lebih tenang. Ada pemain kreatif dari sayap atau lini kedua untuk menyediakan umpan-umpan matang kepada para pemain depan. Di Maria adalah kreator Juventus pada laga ini. Ia bermain kombinasi, ia melakukan dribble, ia menginisiasi serangan balik cepat, ia melakukan umpan silang, serta ia pula yang mengeksekusi tendangan bebas. Chelsea versus AC Milan. Trisula Chelsea nyaris kesulitan untuk menembus pertahanan AC Milan pada pekan ketiga grup E Liga Champions 2022. Beruntung ada Reece James yang membantu banyak pada kemenangan 3-0 Chelsea di Stamford Bridge pada Kamis 6 Oktober dini hari. Tanpa James, gol kedua dan ketiga Chelsea tidak akan tercipta. Pasalnya di 2 gol itu, James masing-masing mencetak assist dan mencetak gol, sementara gol pertama lahir dari kemelut tendangan sudut. James memanfaatkan ketiadaan Theo Hernandez di sisi kiri pertahanan AC Milan. Fode Ballo yang menggantikannya kesulitan mengatasi James, baik saat menyerang maupun saat bertahan. Pemain berusia 22 tahun itu leluasa untuk menyerang di sayap kanan, seperti saat James mengirimkan umpan silang pada Pierre-Emerick Aubameyang dan saat mengeksekusi tendangan dari sudut sempit ke tiang dekat. James tampak setelah 90 menit. Ia bermain bagus saat menyerang dan bisa solid saat bertahan. Dengan kata lain, ia komplit. Terlepas dari lawan yang tidak seimbang di sisinya yang sama, James memang jadi tumpuan tim. Buktinya, ia menjadi pemain banyak yang menyentuh bola, 99 dari 22 pemain yang ada di lapangan. Kepercayaan jadi tumpuan tim itu dibayar tuntas oleh di pertandingan. Ia berkali-kali melakukan kombinasi permainan di sayap kanan dan berkali-kali mengamankan sisi kanan pertahanan Chelsea. Jika melihat dari statistiknya saja, James benar-benar tampil solid dari segala atribut, yaitu menyerang dan bertahan. Manchester City versus Copenhagen. Jack Grealish terpilih sebagai pemain terbaik dari laga matchday 3 fase grup Liga Champions 2022-2023 yang mempertemukan Manchester City versus FC Copenhagen. Kamis 6 Oktober dini hari, Manchester City menangani laga ini dengan skor 5-0. Erling Haaland memborong 2 gol. 3 gol lainnya masing-masing lahir dari bunuh diri David Sokolava, eksekusi penalti Riyad Mahrez, dan aksi Julian Alvarez. Berkat hasil ini, Manchester City bertengger kokoh di puncak klasmen grup G dengan poin 9. Sementara itu, Copenhagen semakin terpuruk di dasar klasmen dengan poin 1. Panelis teknik UEFA memilih Grealish sebagai player man of the match pada laga kali ini. Mereka menilai Grealish tampil luar biasa di babak kedua dan berperan dalam proses terjadinya gol kelima. Dalam laga ini, Grealish tampil dominan di lini tengah dengan mencatatkan akurasi umpan hingga 92%. Termasuk mengirim 3 umpan panjang akurat dari 3 kali percobaan. Selain itu, Grealish juga mengirim 4 operan kunci dan menciptakan 1 peluang emas. Grealish melepas 6 tembakan, 3 diantaranya tepat sasaran. Ia juga 2 kali melakukan dribble sukses. Real Madrid versus Shakhtar Donetsk.
Rodrigo terpilih menjadi pemain terbaik di laga matchday 3 fase grup Liga Champions 2022 antara Real Madrid versus Shakhtar. Real Madrid menangani laga ini dengan skor 2-1. Los Blancos unggul 2 gol lebih dahulu lewat aksi Rodrigo dan Vinicius Junior sebelum Shakhtar memperkecil skor berkat gol Alexander Zubkov. Berkat hasil ini, Real Madrid kini kokoh bertengger di puncak klasmen grup F dengan poin di sisi lain. Shakhtar menempel di posisi kedua dengan poin 4. Performa Rodrigo menjadikan panelis taktik UEFA memilih Rodrigo sebagai player of the match. Selain mencetak gol pembuka, Rodrigo memang juga memberi assist untuk gol Vinicius. Mencetak gol memberikan umpan kepada Vinicius Junior untuk gol kedua dan menciptakan peluang bagi Benzema dan yang lainnya untuk mencetak gol juga bagus dalam bertahan, ujar panelis teknik UEFA. Bermain selama 80 menit, Rodrigo tercatat melepas 4 tembakan, mengirim 2 peran kunci dan menciptakan 2 peluang emas. Benfica versus Paris Saint-Germain. Marco Verratti terpilih menjadi pemain terbaik dari laga matchday 3 fase grup Liga Champions 2022 antara Benfica versus PSG. Laga ini berakhir imbang 1-1. PSG unggul lebih dahulu berkat gol Lionel Messi sebelum disamakan oleh tuan rumah lewat gol bunuh diri Danilo Pereira. Berkat hasil ini, PSG masih memuncaki klasmen grup H dengan poin 7, sama dengan poin milik Benfica di posisi kedua. Panelis teknik UEFA memilih Verratti sebagai player of the match. Penampilan gelandang asal Italia itu memang impresif pada laga kali ini. Dia menunjukkan kemampuan bermain yang bagus di fase pertama. Dia memberikan keseimbangan dalam tim yang bagus dengan banyak pemain menyerang, ujar panelis teknik UEFA. Verratti tercipta 120 kali melakukan sentuhan dengan mencatatkan akurasi umpan hingga 91%. Ia juga mengirimkan 1 operan kunci. Dari sisi defensif sendiri, Verratti memenangi 13 duel dengan pemain lawan dan 5 kali melakukan tackle serta sekali intercept dengan bersih.